Shalom, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan kembali beribadah. Kaum wanita, mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita. Saya sangat bersyukur, bersuka cita kalau malam ini kembali bisa menjumpai wanita yang diberkati Tuhan. Kita mau sama-sama diberkati Tuhan malam ini. Kita angkat satu pujian sebelum kita mulaikan ibadah kita malam ini. Kita angkat itu pujian yang sering dinyanyikan oleh wanita Deborah. Hai saudara yang dipanggil Tuhan.
sehingga ketika kami menjumpai masalah persoalan, kami tidak perlu takut dan gentar, karena kami punya penolong yang setia. Kami punya penolong yang setia senantiasa memberkati, menopang, menolong hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar firman yang kami dengar memberi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ibu-ibu, selamat malam. Masih semangat? Ada sukacita? Haleluya. Saya sangat senang, walaupun mungkin kita jarang bahkan tidak berjumpa-jumpa di masa corona ini, tapi biarlah firman Tuhan itu selalu memberi kekuatan, menyegarkan hati kita, hidup kita. Saya berikan judul firman Tuhan malam ini, menikmati kekayaan Allah. Sekali lagi, menikmati kekayaan Allah. Saya bacakan ayat pertama di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin, ibu-ibu. Saudara, ini adalah peringatan kepada kita semua. Untuk apa? Jangan tinggi hati ketika kita dikaruniai, diberkati Tuhan dengan kekayaan. Jangan itu membuat kita sombong dan mengandalkan kekayaan itu, seolah-olah dengan harta itu kita nggak butuh Tuhan lagi. Tapi ayat terakhir katakan, melainkan mari kita mau percaya dan mengandalkan hidup kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Di dunia ini banyak orang kaya, bukan sekedar kaya. Kan seringkali di majalah Forbes itu ditulis ya, di sana orang kaya di dunia nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di Amerika, seperti itu. Nah, ada satu contoh. Ada orang nomor 5 kaya di Jerman. Namanya AM. Saya inisial aja. Usianya 74 tahun. Dia terkaya nomor 5 di negaranya dan di dunia 74. Itu artinya kekayaannya sangat dasar, luar biasa ya. Mungkin dia bisa beli pesawat, helikopter, pokoknya apa yang ada di dunia ini bisa dia beli. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu hari dia mendengar bahwa perusahaannya mengalami penurunan. Apa yang dia lakukan? Dia putus asa, langsung bunuh diri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang ini kaya harta, tapi miskin rohani, miskin jiwa. Setelah diselidik, punya selidik, ternyata kekayaan yang hilang, yang rugi itu tidak seberapa. Bayangkan, dia dapat warisan dari orang tuanya usia 30 tahun. Karyawan di perusahaan itu hanya 80 orang. Dan setelah dia usia 74, karyawannya 100.000 orang. Bukankah sebagai warga masyarakat seharusnya dia sudah patut bersyukur bisa memberi makan 100.000 orang. Tapi baru dia dengar ada penurunan omset di perusahaannya, dia mengakhiri hidup. Padahal setelah diselidiki itu nggak banyak. Taruh kata pemasukan biasanya 30 miliar, sekarang yang hilang itu cuma 1 miliar euro. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena dia miskin rohani, miskin jiwa. Nah, buat apa kekayaannya segitu banyak? Kan dia mungkin sudah karena di majalah disiarkan dia orang nomor sekian terkaya, dia nggak mau malu mungkin ya. Padahal kan buat apa malu? Toh dia juga memulainya dari bawah sebelum akhirnya dia menjadi orang terkaya.
Saudara, itu yang saya kasih di dalam Tuhan. Sering kita baca slogan-slogan atau kata-kata bijak ya, kata-kata mutiara, dikatakan bahwa dengan uang orang bisa beli tempat tidur. Mau dari gading, mau dari emas, bersalutkan emas, perak, bisa. Tapi belum tentu orang bisa tidur nyenyak di atas tempat tidur yang harganya mahal. Orang bisa beli makanan enak, belum tentu orang bisa selera untuk makan. Selera makan gak bisa dibeli, tidur nyenyak gak bisa dibeli. Banyak orang gak bisa tidur, saudara. Tak apa yang dipikirkan. Banyak orang bisa beli rumah, apartemen mewah, tapi tidak bisa memberi kenyamanan dalam rumah itu. Dan banyak ya, orang bisa membeli obat. Kalau kita dengar orang berobat ke luar negeri itu sampai habis 1 M, kalau saya dengar. Orang Indonesia loh, kalau saya pikir aduh, uang 1 M buat berobat gitu kan. Belum tentu kalau orang datang cari belas kasihan itu ada dikasih, tapi untuk berobat bisa gitu sampai MM, tapi nggak bisa memberi kesembuhan. Banyak orang yang sudah habis melihatan akhirnya meninggal. Orang bisa beli obat tapi tidak bisa memberi kesembuhan. Nah, artinya apa? Di dunia ini banyak orang berpikir dengan uang bisa mengatasi segalanya. Padahal saudara, sebagian orang memang mereka punya harta yang berlimpah, tapi tidak bisa menikmati. Contohnya di masa pandemi ini saja sudah nyata. Ada banyak orang punya banyak uang, tapi nggak bisa menikmati. Ada juga orang punya uang karena cekal, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menikmati, sehingga hatinya gelisah, hatinya kosong, selalu merasa tidak puas, putus asa. Hidupnya hanya fokus sama uang. Dia pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Ternyata tidak. Nah, saudara, tetapi rahasianya malam ini kalau kita baca di sini tadi di dalam ayat 17 bagian akhir, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tapi mari saudara, kita berharap dan mengandalkan Allah. Karena apa? Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang Dia ciptakan di dunia ini untuk kita nikmati. Kita ini diberi berkat menikmati, saudara. Luar biasa. Mungkin kita nggak melihat wujud ada uang, ada harta, tapi Tuhan sanggup memberikan kita berkat untuk menikmati. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dikatakan, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bukankah banyak orang seperti ini? Punya segalanya, uangnya berlimpah di Bank Indonesia, di Bank Swiss, di luar negeri, rumahnya di mana-mana, di meja makan penuh makanan enak, tetapi gak bisa makan karena penyakit. Berangkat pagi pulang malam. Yang menikmati TV dan segala makanan di rumah, pegawainya, karyawannya, asistennya, pembantunya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebab itu pada siang hari ini, malam hari ini, biarlah kita mau bersyukur. Ya, pada malam hari ini mari sebagai wanita kita mau bersyukur. Karena apa? Allah yang dalam kekayaannya itu memberikan kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Bukankah malam ini ibu menikmati? Saudara bisa menikmati makan, menghirup udara, nggak perlu beli. Dan buat apa banyak uang tiap hari buat beli oksigen? Ya kan? Banyak uang tapi nggak bisa menikmati makan, nggak bisa menikmati hidup. Tapi bersyukur
saudara, kita ini Pantai Kosta pas, ya. Jangan malu bilang pas. Pas itu bukan pas-pasan. Karena Tuhan bilang Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi pas kita mau bayar anak sekolah, Tuhan kasih. Itu kan namanya pas, bukan pas-pasan. Pas mau bayar kuliah, Tuhan kasih. Ya, pas mau mungkin wanita muda mau melahirkan, bayar rumah sakit, Tuhan kasih. Seperti yang saya saksikan 2 kali saya melahirkan, nggak pernah punya tabungan di rumah sakit enak, mewah, tetapi pas Tuhan bayar. Udah dikasih ongkos pulang lagi, kasih bekal untuk sebulan supaya nggak kekurangan. Itu kan namanya pas, menikmati. Sementara saya dengar banyak orang sudah nabung dari dulu untuk nanti biaya sekolah gitu kan. Nah, itu yang saya ambil hikmahnya. Dulu waktu saya dengar, dia punya tabungan berapa bu, tante, mbak gitu kan. Ada rasa khawatir juga, iya ya. Aduh, tetangga saya pada nabung dari anak lahir nabung setiap bulan. Itu kan banyaklah tips-tips yang diberikan. Nah kalau kita nggak menabung kan bukan berarti kita nggak mau. Tapi bukan berarti juga Tuhan biarkan kita. Buktinya pas anak mau sekolah, Tuhan cukupkan. Mau kuliah, Tuhan cukupkan. Mau ada pelayanan jauh, Tuhan kasih. Pas mau bikin paspor, Tuhan pas kasih. Pas mau bikin apa itu namanya, urus visa, kasih. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pas bayar ini itu pas, ya itulah berkat. Ya ibu-ibu, nah, pas mau beli beras ada, ya itu bersyukur. Jadi saudara, jangan kita berpikir seperti kebanyakan orang. Mereka berpikir orang sukses, orang hebat, orang yang ukuran berkat itu adalah kekayaan. Padahal kita sudah baca tadi bahwa uang bukan kunci kebahagiaan. Jadi bukan seberapa yang kita miliki, bukan seberapa yang kita punya seharusnya, tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Saudara, kalau kita bisa menikmati, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, ya. Saudara, banyak orang mau kentut aja susah, harus ke dokter. Saudara bisa buang angin, itu berkat. Saudara, sebab itu, saudara, uang nggak bisa membeli itu semua. Nah, uang tidak bisa juga membeli nyawa kita. Tapi yang bisa menebus kita darah Yesus. Saya tekankan, tadi dikatakan Allah yang dalam kekayaan memberikan kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Jadi nikmati, saudara, apa yang Tuhan beri. Bersyukur yang kita ada sebagaimana kita ada hari ini adalah berkat Tuhan. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu apa? Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah harta rohani, keselamatan jiwa. Ibu-ibu ditebus oleh darah Yesus. Itu mahal loh saudara, darah Yesus. Ibu-ibu berarti wanita yang kaya. Karena ibu-ibu memiliki kekayaan rohani, keselamatan jiwa, jaminan. Saat kita dipanggil Tuhan, kita punya surga. Ya, jalannya aja dari emas, saudara. Gak ada di sana keluh kesah, kekurangan. Semua terbuat dari emas, batu permata. Saudara kaya, karena saudara dijamin yaitu keselamatan jiwa. Yang kedua apa? Saudara kaya jiwanya. Saat masalah datang, persoalan datang, saudara mampu menghadapi, melewati, dan berkemenangan, tidak putus asa. Seperti contoh tadi, orang kaya raya yang memilih bunuh diri saat menghadapi masalah. Itu artinya saudara orang kaya. Kalau sampai hari ini saudara hitung berapa banyak masalah, persoalan yang kita bisa lewati lalui, saudara mampu melakukannya. Saudara kaya. Saudara kaya tubuh, saudara kesehatan, itu kekayaan. Di masa corona ini kan banyak WA-WA beredar tiap hari ya. Saudara kaya, kalau saudara
punya tubuh yang sehat. Itu betul, saudara. Jika kita sehat, bisa nafas, bisa makan, seperti yang saya singgung di atas tadi, itu semua adalah berkat Tuhan. Itu adalah kekayaan yang Tuhan beri. Nah, yang keempat, harta apa? Hubungan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan gara-gara uang kita putus hubungan, entah itu dengan teman, sahabat, tetangga. Amsal 22 ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara bersyukur kalau saudara punya teman, punya sahabat. Itu namanya berkat Tuhan. Itu kekayaan, saudara. Jangan hitung kekayaan cuma dengan uang, saudara. Itulah kekayaan yang Tuhan beri. Kekayaan apa lagi? Keluarga. Nah, ini saya senang tuh lagu TVRI zaman dulu waktu masih hitam putih. Ada abah punya anak namanya Cemara. Ya, di situ ada lagunya apa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara paling indah adalah keluarga. Ibu-ibu, saudara kaya, saudara masih Tuhan percayakan memiliki keluarga. Jadi saudara jangan berpikir saudara adalah orang yang merana, tetapi saudara orang yang kaya. Lebih baik kita kaya harta surgawi, kita kaya rohani. Buat apa punya banyak uang tapi miskin jiwa? Ketemu masalah dikit langsung menghabisi dirinya sendiri. Ya saudara, tidak pernah bisa tidur, gak bisa menikmati. Bangun pagi-pagi, nanti pulang malam-malam, tapi gak bisa makan, ya gak bisa tidur nyenyak. Kalau kita bisa melakukan semua itu, saudara, kaum wanita, ibu-ibu, kita adalah orang yang kaya. Amsal pasal 30 ayat 8 dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, ini yang saya singgung tadi, pas-pasan. Bukan berarti kenyang gak mau, lapar gak mau, pas-pasan saja. Jadi pas. Artinya kekayaan Allah itu kita boleh nikmati semuanya. Pas kita butuh, Dia sediakan. Di dalam ayat 9 dari Amsal 30, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan, Dia, dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Salomo, seorang yang punya hikmat saja, dia berkata kepada Tuhan, bukan berarti dia menolak kekayaan ya, tetapi artinya dia bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan kasih. Supaya apa? Yang terpenting adalah supaya dia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kan banyak orang kaya berbuat dosa. Ada juga orang, jangan pikir orang miskin itu nggak sombong, nggak berbuat dosa. Ada banyak orang miskin, udah miskin, sombong, berbuat dosa. Ya. Nah, kita berdoa supaya kita tidak seperti itu. Inilah maksud dari ayat ini. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji, Allah tidak meninggalkan kita. Jangan kita menjadi hamba uang, kata firman. Jangan kejar uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang. Padahal uang itu tidak bisa membeli keselamatan. Uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang tidak bisa membeli keselamatan dan kebahagiaan. Sebab itu biarlah kita mau menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan, kekayaan Allah. Jadi pas kita perlu, Dia kasih. Itulah kekayaan Allah. Ayat terakhir 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saya garis bawahi bagian A, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bicara uang, siapa wanita ibu-ibu yang gak senang uang? Kita semua butuh uang. Untuk ibadah butuh uang, untuk sekolah butuh uang, bayar listrik butuh uang. Tapi jangan kita cinta uang. Itulah yang dosa. Ya, uang tidak dosa. Yang dosa adalah ketika kita mencintai uang lebih dari sekalian, kita mengandalkan hidup pada uang, kejar uang siang dan malam, itu yang bikin dosa. Nah, sebab itu malam ini biarlah firman ini mengingatkan kepada kita semua, mari kita mau menikmati segala kekayaan yang alami, ya, karena kekayaan dunia ini tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Tapi kalau kita punya Allah, Dia jamin bahagia, sukacita, bahkan surga Dia beri kepada kita. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa pada malam hari ini. Kita angkat pujian, ajarku Tuhan berterima kasih. Ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan siapkan, sediakan untuk kami. Kami boleh melihat betapa Engkau dahsyat, hebat Tuhan. Ketika kami putus, Engkau memberi. Ketika kami mau menyekolahkan anak, pas Engkau beri. Mau menguliahkan anak, Engkau beri. Ketika mau pelayanan, mau butuh sesuatu ini dan itu, Engkau memberi. Kami rindu, biarlah kami senantiasa menikmati kelimpahan Allah dalam kehidupan kami, kaum wanita, dari hari ke hari. Berkati kaum wanita yang sudah dengar firman-Mu malam ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tolong. Kalau Kau dapati ada di antara kami yang punya pergumulan, Tuhan, dengar setiap doa mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan angkat setiap beban. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak, berkati suami, berkati mertua, orang tua, kaum keluarga kami. Jadikan kami kaum wanita Deborah ini tiang doa bagi keluarga, gereja, dan negara. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, ajar kami mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri,
sehingga kami boleh melihat, menyaksikan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh kaum wanita, kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan tumpahkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat atas kehidupan kaum wanita. Biar kami boleh pulang membawa berkat, kasih sayang, sukacita, pertolongan yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa.